Oke, baik. Nah, alhamdulillah foto bersama sudah. Nah, kita akan ke inti acara hari ini ya. Hari ini kita akan melaksanakan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Slamet Nur Anom MPD. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah An-Nuriyah dari Margahayu, Kabupaten Bandung. Kita akan sapa dulu dengan Pak Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum ya Pak Ustadz ya, masih dalam rangka Idul Fitri nih. Amin, amin ya, sama-sama. Iya, alhamdulillah nih kita bisa bertemu kembali bersilaturahmi. Alhamdulillah di sini sudah ada siswa-siswi dari SMA dari kelas 12 yang insya Allah nih Pak Ustadz mulai pekan depan itu mereka akan melaksanakan ujian UTBK. Mudah-mudahan nih hari ini mereka mendapatkan motivasi secara jiwa mungkin ya. Jadi supaya mereka diberikan ketenangan, diberikan juga nanti hasil yang terbaik. Ya, mudah-mudahan nanti doa-doa dari Pak Ustadz juga insya Allah mudah-mudahan bisa anak-anak didengarkan dengan baik juga. Mudah-mudahan itu menjadi syafaat juga untuk kita semua. Baik, amin. Saya serahkan langsung ke Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wa ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan segenap pimpinan dan keluarga besar Tridaya. Yang saya hormati juga ibu pembawa acara semua yang hadir via Zoom ini, wabil khusus adik-adikku yang akan mengikuti ujian UTBK barangkali. Mudah-mudahan senantiasa sukses, lulus dengan hasil yang terbaik yang diharapkan. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya ini saya sedang bersama para santri tadi, jadi mohon maaf waktunya bagi-bagi, mohon maaf. Jadi saya berada di bawah pohon di alam bebas. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita pada acara ini. Mudah-mudahan setiap niatan kita untuk mengikuti acara ini menjadi penyebab bergugur dosa-dosa kita, menjadi penyebab berkumpul juga kita di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang Allah muliakan, wabil khusus adik-adikku kelas 12. Kita sekarang masuk bulan Syawal. Sebelumnya kita Ramadan. Syawal itu artinya meningkat. Kita sudah dibina, dididik selama 1 bulan Ramadan melalui pelaksanaan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Saya ambil hikmah daripada ibadah puasa, bahwa hikmah pertama yang kita dapat dari puasa itu bahwa hidup harus punya tujuan. Hidup harus punya cita-cita. Macam kita puasa, kalau tak pakai niat, itu tak sah puasanya. Apalagi puasa kita puasa fardu. Ramadan itu hukumnya fardu, wajib. Maka niat setiap malam kalau dalam fikih Syafi'i. Pada intinya semua sepakat
bahwa niat pada malam hari. Kalau Imam Maliki boleh niat pada malam hari untuk 1 bulan. Tapi semuanya sepakat bahwa niat bagian daripada rukun puasa. Apa makna niat dalam kehidupan kita? Itulah azam. Itulah cita-cita. Itulah hidup kita punya visi dan misi. Punya harapan ke depan. Saya rasa kita semua, wabil khusus adik-adikku yang kelas 12 ini, hidupnya punya cita-cita, punya harapan. Pengen masuk kemana, ke perguruan tinggi mana, kemudian nanti harapannya ingin jadi apa, itu harus. Hidup kalau nggak punya cita-cita, hidupnya nggak punya semangat. Maka setiap kali saya masuk kelas, kalau ngajar, baik siswa ataupun mahasiswa, terlebih dahulu yang saya tanya, apa cita-citamu? Ada di antara mereka yang masih ngahuleng, masih bingung tentang cita-citanya. Orang yang hidupnya tak punya cita-cita, nggak punya semangat. Maka hidup kita jangan sekedar hidup. Kalau orang hidupnya sekedar hidup, huai, maut, itu rugi. Kita oleh Allah diberikan potensi badan yang begitu sehat, otak yang begitu cemerlang, luar biasa. Sekarang ini sedang viralnya film Buya Hamka ya, luar biasa. Itu ada kata-kata bijak dari beliau. Salah satu kekerdilan terbesar adalah membiarkan otak yang cemerlang dibelenggu oleh tubuh yang malas. Memilih cepat-cepat istirahat sebelum benar-benar lelah. Maka orang yang puasanya berhasil, Ramadannya berhasil, pertama, orang itu hidupnya akan punya tujuan yang jelas. Punya mimpi, punya cita-cita. Lalu kemudian dia mau memperjuangkannya. Rugi, kita dikasih hidup, tapi tidak mau memperjuangkan cita-cita kita. Karena pilihannya cuma 2. Kita berjuang untuk meraih mimpi-mimpi kita, meraih cita-cita kita, atau kita dipekerjakan oleh orang lain untuk meraih mimpi-mimpinya. Ini kalau saya tanya, ini siapa ya? Saya tanya. Boleh saya tanya, ada Teh Anissa ini namanya. Teh Anissa ada? Suara saya terdengar? Teh Anissa boleh boleh on kamera? Ada Ustaz? Ada ya? Ya, oh, ini jelas. Ada terdengar jalan. Itu kalau disuruh milih, oh gitu ya. Ini teteh atau ibu? Boleh, mau teteh, mau ibu silahkan. Oh, Apunten. Ya, mohon maaf ini teteh, Teh Anissa. Bahwa kalau disuruh milih kira-kira kita memperjuangkan mimpi kita, gitu ya, atau kita milih bersantai-santai lalu dipekerjakan oleh orang lain untuk meraih mimpi-mimpinya. Kira-kira kita pilih yang mana? Pilih yang mana kira-kira? Oh, kita berusaha terlebih dahulu mengejar apa yang menjadi mimpi kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan selama kita masih bisa. Karena kita ini kan lahir sebagai pemenang. Kalau kita dulu belajar biologi barangkali itu berapa ribu sel, bahkan jutaan sel. Yang jadi lahir ke dunia cuma kita. Kita sudah mengalahkan berapa ribu yang lain. Luar biasa. Maka kita lahir ke dunia untuk menjadi seorang pemenang. Maka lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita menyesal di masa depan. Karena kita udah dikasih masa muda, kita tidak memanfaatkan masa muda dengan bekerja keras. Karena hidup cuma 2 pilihan. Kita kerja keras di awal, lalu bahagia di akhir, happy ending di akhir. Atau kita bermalas-malas di awal, senang-senang dulu di awal, tapi ujungnya madesu, masa depan suram. Na'udzubillah. Maka itu hikmah pertama.
yang kita bisa pelajari daripada 1 bulan Ramadan yang kita lakukan lewat pelaksanaan ibadah puasa. Lalu yang kedua, Ramadan lewat pelaksanaan ibadah puasa mengajarkan kepada kita harus mau bersabar. Gitu ya. Harus mau bersabar setelah kita punya cita-cita, punya visi misi, punya tujuan dalam hidup. Yang kedua, kita diajarkan untuk bersabar. Kita kalau lagi puasa itu kan kolak halal hukumnya. Kapan baru kita boleh menikmati? Nanti kalau sudah datang waktu maghrib, cendol, cilok, cireng, cimol, cilung, cibai, apalagi dari C itu. Halal itu semua. Tapi kapan kita boleh menikmatinya? Nantilah kalau sudah datang waktu maghrib. Bisa bertahan. Ada masanya. Bersabar. Ya. Orang-orang yang sukses adalah orang yang sabar dalam kerja kerasnya. Apalagi kalau kita lihat atau kita baca novel Pak Habibie Ainun atau lihat filmnya. Itu beliau sampai hampir sekarat memperjuangkan mimpinya. Sampai beliau menulis wasiat. Pesanku untuk Indonesia adalah luar biasa. Artinya benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya untuk meraih mimpi. Bersabar dalam proses. Karena kenikmatan hidup ada kalau kita mau bersabar. Ada kalau kita mau bekerja keras. Jangan dulu senang-senang. Karena ibaratnya 2 pilihan. Ada jamu, ada sirup. Kira-kira kalau disodorkan kepada kita jamu dan sirup, kita pilih yang mana? Sirup, Ustaz. Pilih sirup. Oh, ya. Kalau pilih sirup, kita barangkali manis sekarang. Tapi keesokan hari bibir kita pada jontor. Gitu ya. Serak, batuk, pilek. Gitu ya. Boleh, hidup adalah pilihan. Tapi kalau kita pilih jamu, pahit sekarang. Tapi apa yang terjadi keesokan hari, badan kita segar, linu-linu hilang. Apa jamu itu? Kepahitan itu apa? Kerja keras. Apa jamu itu? Disiplin. Apa jamu itu? Rajin belajar. Apa jamu itu? Tidak banyak berfoya-foya terlebih dahulu. Itu jamu pahit sekarang. Tapi kalau kita pilih sirup, nah itu dia. Manis dulu. Barangkali apa? Foya-foya, sekolah sering bolos, nggak mau disiplin, manis sekarang. Tapi keesokan hari, madesu, masa depan suram. Maka kembali ke awal bahwa hikmah yang kedua, dari pelaksanaan ibadah puasa mengajarkan kepada kita setelah kita punya mimpi, punya tujuan, punya cita-cita. Yang kedua, sabarlah dalam prosesnya. Nikmati proses itu. Mau jadi apa kita di masa depan, nikmati dulu prosesnya. Nikmati dulu prosesnya. Saya jauh dari Lampung ke Bandung. Ini jangan dikira nggak banjir air mata, saudaraku sekalian. Saya jauh dari orang tua sejak lulus SD. Merantau sendiri ke Bandung ikut guru ngaji. Dikira pesantrennya itu sudah bagus. Ternyata pesantrennya baru merintis. Di atas bukit. Kalau musim kemarau susah air. Harus ngambil dulu ke bawah. Ambil air. Khidmat di rumah guru. Masakin guru. Kemudian guru punya domba, ya, saya yang ngurus. Kemudian ke sekolah itu jauh, kalau jalan kaki kurang lebih 1 jam, hampir 1 jam. Kalau musim hujan lebih baik nggak pakai sepatu, karena kalau pakai sepatu bisa ledok, atau bahasa Sundanya itu letakan. Nanti sepatunya kena letak, kena lumpur. Baru sampai sekolah cuci kaki. Pahit ketika itu. Pahit. Zaman itu tahun 2005 kalau tak salah.
Saya diselamatkan oleh tak ada HP. Kalau ada HP zaman itu pasti saya sering telepon orang tua. Ma, saya telepon hente betah. Dan pasti orang tua saya guguan. Ayolah pulang saja. Gak tahu jadi apa sih kalau pulang ke sana ke kampung halaman. Kampung sekali di sana. Listrik baru masuk tahun 2014. Nah, untung saya bisa bertahan. Sabar, alhamdulillah. Lulus sanawiyah, bisa lanjut ke aliyah. Lanjut aliyah bingung. Karena orang tua secara ekonomi kurang, menengah ke bawah. Alhamdulillah. Saya datang ke orang tua, pulang ke Lampung. Ini saya tulis di buku saya yang pertama. Bergeraklah agar hidup tak sekedar mimpi. Bahwa ada tujuh langkah kita untuk melangkah. Yang pertama, miliki keinginan, miliki cita-cita. 2, awali langkah. Yang ketiga, selalu semangat. 4, Allah sebagai tujuan utama. Yang kelima, not spoil, tidak manja. Lalu yang keenam, orang tua taati dan hormati. Lalu yang ketujuh, menyerahkan semuanya kepada Allah. Setelah kita berusaha maksimal, semua serahkan kepada Allah. Poin yang keenam, orang tua taati dan hormati. Saya yakin bahwa doa orang tua itu diijabah. Adik-adikku sekalian, kelas 12, jangan sampai kita sepelekan doa orang tua. Ada seseorang selalu menang, mengikuti Olimpiade bahasa Inggris. 8 kali dia menang. Yang ke-9 kalinya dia kalah. Ternyata setelah ditelusuri, apa yang menyebabkan saya bisa kalah? Padahal saya persiapan untuk yang ke-9 kali ini lebih maksimal daripada yang pertama dan sampai yang ke-8. Ternyata dia lupa ketika mau berangkat, dia lupa tak meminta doa restu orang tuanya. Dia tak peluk orang tuanya. Dia sombong bahwa dia punya otak cerdas. Dia sombong, dia punya pede percaya diri. Karena sudah 8 kali menang, masa sih yang ke-9 kali kalah. Dia sombong dengan itu semua. Akhirnya dia menyesal. Maka doa orang tua. Saya pulang ke Lampung, memberanikan diri. Saya cuci kaki ibu saya, ayah saya. Setelah pulang dari masjid, saya hampiri. Malu rasanya. Malu, ada perasaan malu karena nggak biasanya. Saya cuci dulu, saya minta maaf lebih dahulu. Lalu kemudian saya bersimpuh di pangkuan mereka berdua. Orang tua saya, ibu dan bapak. Minta maaf, Pak, maafkan saya bila selama ini saya banyak kekurangannya, banyak salahnya. Orang tua mendapati anaknya macam itu, mereka terharu, menangislah mereka. Nah, air mata yang keluar itulah saya jadikan kesempatan untuk saya menyampaikan hajat-hajat. Menyampaikan doa-doa. Pak, saya pengen ini, pengen kuliah. Oh, saya sampaikan semua hajat cita-cita. Iya nak, ibu dan bapak hanya sekedar bisa mendoakan. Alhamdulillah, selesai. Saya pulang dulu ke Lampung. Balik lagi ke Bandung, saya daftar kedua perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah, diterima dua-duanya. Saya ambil salah satunya karena saya ambil yang di UPI. Alhamdulillah, ketika itu full beasiswa. Saya angkatan pertama beasiswa bidik misi. Saudaraku, apakah saya cerdas? Oh tidak, maaf. Secara otak saya barangkali lebih cerdas. Saudara-saudaraku sekalian, secara otak saya dites IQ, nggak sampai 100 IQ saya. Cuma 93 kalau tak salah waktu itu. Nggak sampai 100. Cuma 93 IQ saya. Tapi saya punya orang tua. Gitu ya. Barangkali ini keberkahan doa orang tua. Maaf, ketika dulu saya sekolah, ketika masuk gerbang pertama kali, itu yang saya lihat motor guru matematika. Ingat warnanya hijau. Berharap gurunya tak hadir. Ternyata hadir. Begitu beliau masuk, panas dingin saya. Barangkali itulah pelajaran yang memang saya tak ahli di sana. Tapi hanya sekedar bisa saja. Alhamdulillah, tapi masih tetap bisa mendapat predikat ranking 1. Karena memang saya maksimalkan pada bidang-bidang yang lain. Intinya,
berkah doa orang tua. Walaupun otak kita nggak seberapa, tapi doa orang tua, doa guru-guru kita, pastikan kita mendapat restu, mendapatkan doa dari mereka. Jangan sampai kita sombong dengan otak kita, dengan kerja keras kita, sehingga kita sampai melupakan mereka. Ambil keberkahan dari orang tua kita dan guru-guru kita. Minta doa sebelum kita ujian nanti. Terus minta doa. Itu sabar dalam proses. Lalu kemudian yang selanjutnya, bahwa ketika kita mengejar mimpi, sabar dalam meraih cita-cita, itu ada 4 kemungkinan. Pertama, seandainya mimpi, harapan, cita-cita kita tidak dikabulkan, yang pertama itu cepat dikabulkannya. Yang pertama, cepat dikabulkannya. Kita berharap cepat dikabulkannya. Kita minta masuk ke perguruan tinggi negeri yang kita harapkan, ternyata diberi kelancaran. Alhamdulillah. Yang kedua, seandainya belum juga dikabulkan, Allah akan memberi pada waktu yang tepat. Ada kawan saya beberapa kali mencoba tes masuk perguruan tinggi negeri, ternyata baru tahun keduanya dia baru masuk, begitu ya. Barangkali itu yang terbaik untuk beliau. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Kita kerahkan segenap kemampuan kita dan kita minta doa pada guru dan orang tua kita. Lalu yang ketiga, yang pertama tadi harapan, doa, cita-cita, keinginan cepat dikabulkan. 2, dikabulkannya menunggu waktu yang tepat. Yang ketiga, dikabulkannya dengan cara diganti dengan yang lebih baik. Kita inginnya A, ternyata Allah ganti dengan B. Ada kisah nyata yang diceritakan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar kalau tak salah. Saya dengar kisah ini dari beliau dan beliau menyatakan ini kisah nyata. Kata beliau dalam kisahnya itu ada seseorang cerdas, di sekolahnya cerdas, berprestasi, tapi begitu dia daftar perguruan tinggi ternyata gagal maning gitu. Nggak lolos. Nggak tahu wallahu alam apa kendalanya. Gagal maning. Apa yang terjadi? Beliau nggak putus asa. Beliau punya otak cerdas, kemampuan luar biasa. Bangun usaha sendiri. Akhirnya beliau menjadi pengusaha sukses. Apa yang terjadi? Kampus-kampus negeri yang dulu nggak menerima dia, ternyata mengundang dia untuk menjadi pembicara. Begitu? Untuk menjadi pembicara, mengisi seminar di kampus itu. Memberi motivasi kepada yang lainnya. Luar biasa. Tetap berprasangka baik. Kita kerahkan segenap kemampuan, tetap berprasangka baik. Bahwa Allah ini akan memberi yang terbaik untuk kita. Ulangi, yang pertama bahwa harapan, doa, cita-cita, keinginan cepat dikabulkan. 2, dikabulkannya menunggu waktu yang tepat. 3, diganti dengan yang lebih baik. Ya, macam saya dulu bercita-cita ingin mewakili Universitas MTQ Nasional di Makassar. Ternyata gagal. Nggak lolos seleksi. Dari ratusan tersisa puluhan. Dari puluhan tersisa 2. Saya dan kakak tingkat. Ternyata kakak tingkat saya yang lolos. Lalu kemudian 1 bulan kemudian saya ditelepon oleh ketua jurusan. Saudara Anom, ya Pak, ke Brunei. Nggak jadi ke Makassarnya. Ternyata Allah ganti ke Brunei. Itu 2011. 2013 saya bisa ke Brunei yang kedua kalinya. Kemudian di 2013 juga saya bisa mewakili UPI MTQ Nasional di Padang, cabang karya tulis ilmiah. Di 2014-nya wasilah dari Brunei, pengalaman di Brunei, bisa mengikuti ajang di Malaysia. Pesertanya lebih banyak, 75 negara, pidato bahasa Melayu. Alhamdulillah, bisa dapat juara 1. Di Brunei 2 kali, itu cuma sampai sebatas juara ke-4. Harapan 1 berarti. Juara ke-4. Gitu. Ternyata saya kurang ilmu. Saya nggak banyak belajar dari pengalaman. Akhirnya yang dari Brunei yang kedua kali, saya tanya kepada yang juara 1. Bagaimana bisa
juara. Bagaimana cara menyusun teksnya? Pidato. Oh, saya pelajari jadi loncatan untuk ikut ajang di Malaysia. Alhamdulillah. Di Malaysia bisa juara 1. Pidato cuma 7 menit. Juara 1, hadiahnya $7.000 Amerika. Saya tukar ke nilai rupiah ketika itu 80 juta. Alhamdulillah, lumayan. Modal nikah. Maaf, ini sekedar tahadus binikmah. Bahwa Allah nggak mengabulkannya 1 ke Makassar. Ini cita-cita, saya tulis cita-cita sampai 100. Dan ini masuk cita-cita yang ke-63. Ke Makassar nggak dikabulkan. Allah ganti 4. Ke Brunei 2 kali, ke Padang, dan ke Malaysia. Jadi seandainya doa kita, keinginan kita A, inginnya A, ternyata Allah ganti dengan yang lebih baik. Barangkali B, C, D. Luar biasa. Lalu yang keempat, seandainya harapan, cita-cita, keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, yakinlah Allah akan mengabulkannya di akhirat. Ada orang membuka catatan amalnya. Ya Allah, ini pahala dari mana? Ini pahala dari mana ya Allah? Hai hambaku, jawab Allah dalam hadis qudsi itu. Itu adalah akibat doa-doamu, cita-citamu, harapanmu yang tidak aku kabulkan di dunia. Sekarang aku kabulkan di akhirat. Ketika melihat betapa banyak pahala yang dia dapatkan, orang tersebut sampai sempat berpikir, seandainya saya tahu begini banyak pahala yang didapat, saya ingin agar semua harapanku, cita-citaku dikabulkannya di akhirat saja. Sampai begitu. Apa maknanya? Bahwa tidak ada doa, tidak ada harapan, tidak ada cita-cita yang enggak terkabul. Semuanya dikabulkan oleh Allah. Kalau enggak cepat dikabulkannya, nunggu waktu yang tepat. Kalau enggak menunggu waktu yang tepat, barangkali Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau enggak Allah ganti dengan yang lebih baik, barangkali nanti dikabulkannya di akhirat. Tetap sangka baik kepada Allah. Nah. Lalu kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan, bahwa setelah kita meraih apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi cita-cita kita, pastikan adik-adikku sekalian menjadi orang-orang yang memberi manfaat bagi kehidupan. Pesan Kiai Haji Abdullah Syahal, pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor, kata beliau, hidupmu murah kalau hanya sekedar berpikir untuk dirimu sendiri. Ada orang yang hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Yang penting saya nanti hidup saya punya rumah bertingkat, mobil saya mengkilat, uang saya banyak berlipat-lipat, istri saya cantik memikat, jumlahnya 4, misalnya itu ya. Dia hanya berpikir untuk kemewahan sendiri. Dia nggak pernah berpikir untuk orang lain. Bagaimana agar hidupnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu hidup murah. Tapi bagaimana agar hidup kita menjadi mahal di mata Allah? Setelah kita berusaha meraih apa yang menjadi mimpi kita, pastikan apa yang kita raih itu bisa bermanfaat untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk orang lain. Bila perlu kita berpikir bagaimana mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kebodohan, membuka lembaga, bagaimana agar anak yatim piatu putus sekolah ini bisa mereka berdaya, mereka bisa juga meraih mimpinya, wasilah pertolongan kita barangkali. Nah, itulah hidup yang mahal. Kita berusaha bagaimana agar hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Karena manusia itu kan terbagi 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Pertama disebutnya manusia wajib. Siapa manusia wajib itu? Manusia yang wajib adanya, keberadaannya bermanfaat, ketidakberadaannya dicari orang. Barangkali dia adalah orang yang pintu rumahnya pertama kali diketuk oleh tetangganya ketika tetangganya membutuhkan.
Orang yang penuh manfaat, dengan tulus dia berjuang, dengan tulus dia menolong orang. Ini manusia wajib. Gajah mati meninggalkan, ya kita ulas lagi peribahasa bahasa Indonesia kita. Kita jawab sama-sama yang bisa. Gajah mati meninggalkan apa? Gajah mati meninggalkan Gading. 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 Luar biasa. Harimau mati meninggalkan Belang. belang. Manusia mati meninggalkan Nama. Jangan sampai manusia mati meninggalkan hutang. Oh, jangan sampai. Manusia mati harusnya meninggalkan nama, jasa, karya. Apa yang kita bisa berikan untuk kehidupan ini? Luar biasa, Tridaya. Banyak memberi manfaat bagi orang lain. Luar biasa. Ini bisa menjadi amal jariah. Kita bisa banyak belajar dari Tridaya. Luar biasa. Nama, jasa, karya. Betapa beruntungnya manusia. Napasnya sudah berhenti. Tapi pahalanya tak berhenti-berhenti sampai hari kiamat. Terus mengalir. Menghampiri dia ke alam barzah. Itulah manusia yang punya banyak karya dalam hidup. Punya nama baik. Luar biasa. Pastikan setelah kita meraih apa yang menjadi cita-cita kita, kita berusaha bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Menempati hadis pertama dalam kitab Nasoihul Ibad, khoslatani, 2 perkara. La syai'a afdalu minhuma, tidak ada perkara yang lebih afdal, lebih utama dari 2 perkara ini. Ini 2 perkara yang lebih utama daripada segala perkara. Apa itu? Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. 2, wa naf'u lil muslimin, lalu hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Setelah beriman, lalu hidupnya bisa memberi manfaat bagi orang lain. Setidaknya ketika kita belum bisa memberi manfaat, jangan merugikan orang lain. Baik, saudaraku sekalian yang Allah muliakan. Lalu terakhir, yang ketiga ingin saya sampaikan, bahwa setelah kita punya mimpi, punya cita-cita, yang kedua kita bersabar. Dari hikmah puasa kita dilatih untuk bersabar, meraih cita-cita, karena nikmatnya kita puasa, nikmatnya kita berbuka, itu kalau kita puasa full. Bayangkan tengah hari, siang hari, dia pura-pura puasa, tapi ternyata di tempat tersembunyi dia makan. Begitu orang semua pada buka, dia ikut makan. Nggak ada nikmat-nikmatnya barangkali. Nggak ada rasa getarnya, itu tak ada. Maka kenikmatan kita puasa kalau kita mau kerja keras. Diniati kemudian sampai masa berbuka barulah kita berbuka. Maka nikmatnya hidup ada kalau kita mau bersabar. Mau bekerja keras. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Bahwa semua ada ujungnya. Bahwa semua ada ujungnya. Gitu ya. Ujian kita ada ujungnya. Semua ada ujungnya. Dulu barangkali baru masuk kelas 1. Sekarang sudah kelas 3 lagi. Masuk kuliah, masuk kampus, ada ujung. Kita ada masa kita lahir ke dunia, ada juga masa kita nanti akan pulang ke rahmatullah. Ada masa kita awal Ramadan sudah berakhir. Ada masa kita sahur, ada masa buka. Semua ada ujungnya. Maka orang yang Ramadannya berhasil, dia akan menjadi orang yang sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup ini ada ujungnya. Maka pastikan segala aktivitas yang kita lakukan bisa berdampak akhirat, agar ujung daripada kehidupan kita berakhir dalam keadaan baik, husnul khotimah. Baik, itu saja. Sebelum saya sambung dengan doa, barangkali ada pertanyaan, boleh? Atau lanjut saja kepada doa? Ya, mungkin ada yang bertanya dulu. Silakan kepada para peserta doa bersama. Apabila ada yang bertanya, saya persilakan. Ya, mungkin dilanjut saja, Ustadz. Ya, baik, saudaraku sekalian yang Allah muliakan. Mari sejenak kita menundukkan hati dan pikiran kita. Sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala harap kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Kita minta yang terbaik. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita tiada daya, tiada upaya,
kecuali semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin muslimat sekalian. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa seorang wanita yang 9 bulan lebih kami menumpang di dalam rahimnya. Dialah ibu kami ya Allah, yang melahirkan kami antara hidup dan mati, bersatu antara keringat, darah, dan air mata. Dilahirkannya kami ke dunia. Ayah kami yang mencari nafkah untuk membesarkan kami Allah. Kedua orang tua kami, jika mereka masih ada, mohon panjangkanlah usianya dalam ketaatan kepadamu. Namun jika mereka sudah tiada ya Allah, mohon tempatkanlah mereka di tempat-Mu yang terbaik. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan sepenuh hati, kabulkanlah segala cita-cita dan harapan kami. Wabil khusus adik-adik kami kelas 12 ini, mudah-mudahan mereka diberi kelancaran, keberkahan untuk melakukan ujian UTBK ya Allah, bisa diterima di perguruan tinggi yang mereka kehendaki, yang mereka inginkan. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kabulkanlah segala hajat dan cita-cita mereka semua menjadi manusia-manusia yang penuh manfaat dalam kehidupan. Ya Allah ya Rabbana, ringankanlah langkah kaki kami untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Tangan kami Allah, jadikanlah tangan kami ini tangan yang banyak memberi daripada meminta. Tangan yang banyak berkarya dalam kehidupan ini. Berikanlah kami kekuatan ya Allah, untuk kami bisa bekerja keras dalam kehidupan ini, untuk bisa meraih cita-cita kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami ingin membahagiakan orang tua kami, membahagiakan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, jadikanlah kami manusia-manusia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu dengan sepenuh hati. Betapa banyak di luar sana anak yatim piatu, putus sekolah, hidupnya susah. Atau barangkali ada sanak saudara kami yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Berikanlah kami kemampuan ya Allah, untuk bisa memberikan solusi dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat cita-cita kami. Ketika nanti kami bisa meraih apa yang menjadi mimpi dan cita-cita kami, kami bisa berbuat banyak untuk kehidupan ini, bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ya Allah ya Rabbana, mata kami bimbinglah agar terus memandang jauh visi misi kehidupan ini ya Allah, agar kami tidak menjadi orang yang pemalas. Mata yang terus memandang hal-hal yang baik, bisa memandang kehidupan, mengambil pelajaran dari berbagai kejadian. Ya Allah, mata kami bimbinglah agar melihat yang baik-baik saja. Jauhkanlah mata kami dari melihat sesuatu yang kau murkai, sesuatu yang kau benci. Ya Allah ya Rabbana, telinga kami bimbinglah agar mendengar yang baik-baik saja. Ya Allah, telinga yang mudah mendengar nasihat, telinga yang mudah untuk mendengar sesuatu yang baik-baik saja. Jauhkanlah telinga kami dari mendengar sesuatu yang kau murkai, sesuatu yang kau benci. Ya Allah ya Rabbana, lisan kami, lidah kami ini Allah, ampuni jika lisan ini, lidah ini pernah menyakiti hati guru-guru kami, pernah menyakiti hati orang tua kami, pernah menyakiti hati saudara-saudara kami. Ampuni Allah. Ya Allah ya Rabbana, lisan kami bimbinglah agar selalu berucap kata-kata yang penuh makna, kata-kata yang penuh hikmah, sebagaimana kami ingin ya Allah. Di ujung kehidupan kami, lidah kami bisa berucap kalimah agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam iman, tetapkanlah iman dalam diri kami Allah. Terimalah taubat kami sebelum kami wafat. Ya Allah ya Rabbana, sebab berkumpulnya kami di dunia ini ya Allah, jadikanlah penyebab pula kami bisa berkumpul di surga-Mu nanti ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada semuanya. Mohon maaf sekali apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Kepada Allah mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya. Jadi alhamdulillah nih hari ini bisa berjumpa, bisa mendengarkan nasihat ya dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk adik-adik kami di sini. Mudah-mudahan juga mereka bertambah dan bersemangat untuk mempersiapkan lusa ya untuk ujian UTBK-nya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali. Tetap Amin. sehat Ustadz. Amin, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya izin live semua. Mohon maaf. Assalamualaikum. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi. Apunten. Ya. Nah, adik-adik semua, alhamdulillah acara doa bersama sudah selesai. Adik-adik mudah-mudahan hari ini merupakan pemuncak ya. Jadi hari ini mudah-mudahan menjadi puncak usaha kita untuk mempersiapkan ujian UTBK. Bagi adik-adik yang hari Senin ujian, mudah-mudahan hari ini juga bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Tempatnya jangan lupa sudah disurvei ya adik-adik. Jadi nanti bisa langsung ikut ujian dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk adik-adik nanti yang mengikuti di hari-hari berikutnya, mungkin adik-adik bisa memaksimalkan kembali usahanya. Ingat tadi kata Pak Ustadz bahwa tidak ada doa dan harapan yang tidak terkabul. Semuanya pasti akan terkabul, cuman kita tidak tahu manakah yang akan terkabul, apakah hari ini akan terkabulnya, ataukah menunggu saat yang terbaik. Ya, mudah-mudahan tadi ada tips dan triks dari kakak-kakak alumni dan doa bersama tadi dari Ustadz Anom. Mudah-mudahan dapat menginspirasi adik-adik untuk mengikuti ujian ke depan. Baik, di sini Kak Nurli dan tadi ada Kak Sunyo dan segenap semua dari karyawan Tridaya. Mudah-mudahan nih semuanya doa untuk adik-adik semua. Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa menjalankan ujian dengan kesabaran, dengan ketenangan. Ya, baik. Kanuli tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak adik-adik semua yang telah bergabung, kakak-kakak tutor dan kepala unit juga yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa adik-adik, hal terakhir tadi adalah meminta restu dari orang tua ya. Jangan lupa sebelum ujian mantapkan semuanya ya. Terima kasih. Kak Nurli tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.